Jakarta, beredar dokumen surat perjanjian utang Anies Baswedan untuk keperluan pembiayaan kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Isi dokumen itu ada 7 poin kesepakatan. Salah satu isinya menjelaskan Anies berutang 42 miliar rupiah kepada Sandiaga Salahuddin Uno, pasangannya sebagai cawagup ketika maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Utang itu dipinjamnya tanpa jaminan dan bunga untuk keperluan kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Saya mengakui meminjam uang kembali sebesar 42 miliar rupiah, dari Bapak Sandiaga S. Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga, dana pinjaman 3, pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada kampanye putaran 2 Pilkada DKI 2017, total biaya 60 miliar rupiah, di mana dana pinjaman 3 tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga S. Uno langsung kepada tim kampanye, bunyi dokumen surat pernyataan, pengakuan utang 3.2. Anies juga mengetahui utang sebesar 42 miliar rupiah itu didapatkan dari pihak ketiga. Sandiaga, kata dia, menjamin secara pribadi pembayaran kembali utang tersebut kepada pihak ketiga. Meski demikian, Anies tak menjelaskan siapa pihak ketiga tersebut. Anies pun berjanji dan bertanggung jawab mengembalikan dan membantu upaya pengembalian utang dengan syarat bila Anies Sandi mengalami kekalahan dalam Pilgub DKI. Saya berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman 3 tersebut jika saya dan Bapak Sandiaga S. Uno tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin, bunyi surat itu pada poin 6. Lihat juga, Densus 88, Bribda HS bunuh sopir taksi online punya utang Rp900 juta. Meski demikian, Anies mengatakan utang itu akan lunas dengan sendirinya dengan syarat Anies Sandi berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam hal saya dan Bapak Sandiaga S. Uno berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga S. Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman I2 dan 3 serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman I2 dan 3 tersebut, bunyi poin kesepakatan nomor 7. Mekanisme penghapusan dana pinjaman I2 dan 3 tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dan Bapak Sandiaga S. Uno, lanjutnya. Dihubungi terpisah, utusan tim kecil Anies Baswedan Sudirman Said mengaku sempat melihat poin-poin yang terkandung dalam dokumen surat utang yang diteken Anies tersebut. Dari poin-poin yang tertulis sepertinya sama dengan dokumen yang pernah saya lihat, kata Sudirman kepada knindonesia.com, Jumat, 10/2. Sudirman mengatakan isi poin itu sudah sejalan dengan penjelasannya bahwa sudah tak ada persoalan utang piutang lagi antara Anies dan Sandi, sehingga, ia menilai sudah sepatutnya persoalan ini disudahi. Sebenarnya penjelasan yang diberikan beberapa pihak sudah cukup, apalagi dengan beredarnya fotokopi dokumen terkait, sudah waktunya kita menyudahi kontroversi yang tidak perlu ini, kata dia. Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Golkar, Erwin Aksa Mahmud mengaku tak tahu ada perjanjian tersebut. Erwin sebelumnya menjadi sorotan usai mengungkap perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandiaga saat Pilkada 2017 lalu. Saya enggak tahu ada perjanjian tersebut, bukan itu yang saya lihat, kata Erwin. Sementara itu, Sandi tak membantah dirinya sempat meminjami uang kepada Anies saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Dia bilang setelah dirinya melakukan salat istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu. Setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, ucap Sandi saat menghadiri Harlah Sahabat NU di Jawa Timur, Selasa lalu. Bila ditilik ke belakang, Anies Sandi kemudian berhasil memenangkan pertarungan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, mereka berhasil mengalahkan pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat di putaran kedua, namun, Sandi kemudian melepaskan posisinya saat mendampingi Prabowo Subianto di